Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di channel THM, Tanah Sasdin Mundika. Kali ini kita membahas sebuah topik yang cukup menarik, yang 1 minggu belakangan ini cukup menarik perhatian, cukup menjadi perhatian banyak pihak, yaitu tentang perpolitikan di Indonesia, yang dimulai sejak tanggal 14 Desember yang lalu sampai hari ini, yaitu dengan gonjang-ganjing dari beberapa partai yang tersisa, yaitu 18 partai yang diverifikasi faktual dengan 9 partai yang dianggap baru dan partai lama yang masuk verifikasi faktual tahap 2. Dan kali ini dengan tidak lolosnya Partai Umat ini menjadi perhatian dan menyedot banyak pihak untuk menilai keabsahan lolos dan tidaknya partai tersebut. Seperti kita ketahui, ketika Partai Umat tidak lolos pada tanggal 14 Februari diumumkan oleh KPU Hasyim Asyari, namun pada saat sebelum pengumuman tersebut sudah beredar tanda tangan Ketua Umum Hasyim Asyari tentang 18 partai yang lolos di pemilu 2024. Partai-partai tersebut yang paling akhir adalah Partai Umat di urutan yang ke-18. Jadi sebenarnya ada celah bagi Partai Umat untuk bisa kembali menjadi peserta pemilu di 2024. Kali ini Partai Umat sedang menyiapkan gugatan-gugatan dan bukti-bukti bahwa mereka yang tidak lolos di 2 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam aturan kepartaian, dalam PKPU, untuk partai dikatakan lolos itu harus 100% bagi provinsi, kemudian 75% bagi kabupaten kota, dan 50% bagi kecamatan. Nah, Partai Umat dengan gugurnya di 2 provinsi, maka dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di tahun 2024. Ini menarik. Nah, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian banyak pihak, di mana ketika Ketua Dewan Penasihat Partai Umat, yaitu Bapak Amin Rais, yang mengatakan bahwa partai ini dicurangi atau dijegal oleh orang-orang tertentu, pihak yang kuat, agar partai ini tidak bisa menjadi peserta di pemilu 2024. Namun hal itu mungkin perlu ditinjau kembali, karena yang pertama, saya mengenal Pak Amin Rais, bisa dikatakan senior. Di tahun 98 sampai di tahun 2000 pernah kita melakukan beberapa kerjasama, yaitu bagaimana membawa bantuan kemanusiaan di Poso. Ketika terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Poso, Pak Amin Rais yang saat itu menjadi Ketua MPR sempat membantu kawan-kawan organisasi tertentu untuk membawa bantuan di Poso, bantuan kemanusiaan bekerjasama dengan orang dunia. Jadi artinya kami secara pribadi mengenal dekat Pak Amin Rais. Jadi hal ini terjadi, dan hal ini saya melakukan klarifikasi dalam video ini karena saya lihat dengan bagaimana kritikan-kritikan yang dianggap pedas dari Pak Amin Rais terhadap pemerintah, lalu para netizen juga melakukan kritikan balik kepada Pak Amin Rais juga yang dianggap pedas dan mungkin nyinyir. Nah, hal ini kurang baik. Sehingga saya katakan, dan saya bergembira ketika ada informasi pada hari ini bahwa sudah ada mediasi bahwa Partai Umat itu akhirnya diverifikasi ulang di 2 provinsi, yaitu di Provinsi NTT dan Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin menjelaskan sedikit, sebenarnya tidak dalam kapasitas saya untuk menjelaskan ini. Pertama, karena saya bukan KPU, kedua juga mungkin bukan lembaga pemantau dari partai-partai tersebut. Walaupun saya lihat ketika beberapa waktu yang lalu, di mana ada pembicaraan antara Ketua Umum Partai Umat, Muhammad Ridho, kemudian ada juga salah satu komisioner KPU, yaitu Idham Holik, dan juga ada Tuti Anggraini. Tuti Anggraini yang merupakan salah satu pendiri Perudem atau Dewan Penasihat Perudem. Jadi pihak-pihak luar juga terlibat dalam kisru tentang Partai Umat ini. Jadi ingin saya katakan pertama bahwa seluruh PKPU yang dijalankan ketika verifikasi faktual tahap 2 kemarin itu sudah berjalan semestinya. Bahwa daerah-daerah yang tidak dapat mendatangkan orang-orang yang diverifikasi itu bisa dilakukan lewat video. Jadi mungkin tidak benar kalau Pak Amin Rais mengatakan bahwa dia tidak diberi kesempatan untuk melakukan video. Nah, ini berlaku umum karena PKPU itu berlaku untuk semua partai-partai baru. Kenapa saya katakan ini? Karena saya juga terlibat dalam salah satu partai yang diverifikasi gitu. Dan saya turun langsung. Nah, yang jadi permasalahan dengan luasnya Nusantara ini, luasnya Indonesia ini, verifikasi faktual tahap 2 itu kemungkinan seperti ini kita kekurangan napas, kita kekurangan operasional, sehingga untuk menghubungi orang per orang dalam waktu yang begitu singkat itu tidak terjangkau, dan itu kami rasakan sendiri di salah satu partai yang diverifikasi yang hari ini juga lolos sebagai salah satu peserta pemilu. Jadi kemungkinan
Partai Umat juga dikatakan akan bisa lolos untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Sehingga kalau saran saya, persoalan gugat-menggugat itu mungkin tidak usah, tapi melakukan mediasi. Berbaik-baiklah. Karena yang pertama, Partai Umat sudah punya saham karena waktu pengumuman tanggal 14 Desember 2022 kemarin sudah tertulis namanya sebagai salah satu partai peserta pemilu di urutan ke-18. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya penyelenggara-penyelenggara ini kan kita bisa membangun kompromi-kompromi, membangun mediasi. Walaupun aturan PKPU harus dijalankan, aturan bernegara juga harus dijalankan. Tapi ini kan kawan-kawan kita juga, siapa Idham Holik, siapa Rahmat Baja di Bawaslu, dan siapa Bang Amin Rais, seperti itu. Jadi demi kebaikan bersama, demi kemajuan bangsa ini, kita tidak usah saling ngotot. Tidak usah mencari benar dan salah, tapi bagaimana kita melakukan kompromi yang lebih baik, dan juga jangan takut juga terhadap Partai Umat, karena juga menjadi pilar-pilar di Republik ini. Kita tahu Pak Amin Rais juga sebagai tokoh reformasi juga yang akan berbuat yang terbaik untuk Republik ini. Jadi baiknya kita terima dengan sangat lapang dada, dengan gembira kalau Partai Umat akhirnya bisa menjadi peserta pemilu 2024. Nah, saya berkeyakinan ketika mediasi ini berjalan dan akhirnya mereka diverifikasi ulang dengan tinggal 2 provinsi yang ada, kemungkinan besar, mungkin 100% Partai Umat akan menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, berarti kita akan bersama-sama di sana untuk menjadi peserta pemilu yang berlaga di tahun 2024. Kalau partai yang kami ikuti itu tidak ada kompetisi, tapi bagaimana berlomba, yang seperti saya katakan dalam video yang sebelumnya, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara itu berlomba, jadi tidak sikut-menyikut, tidak menjegal-menjegal, tapi sangat sportif. Siapa yang bisa masuk ke dalam finish, dialah yang diterima sebagai pemenang, seperti itu. Jadi mungkin gugatan-gugatan yang ada, kemudian kuat-kuatan antara satu pihak dengan pihak lain mungkin lebih baik diredam, dilakukan jalur mediasi, dan alhamdulillah hari ini sudah terbuka mediasi dan Partai Umat dikatakan akan dilakukan verifikasi ulang. Sehingga ingin saya katakan bahwa peluang besar 100% Partai Umat akan menjadi peserta pemilu di 2024. Karena itu saya ucapkan selamat kepada senior Pak Amin Rais, kepada teman-teman di situ juga yang terlibat, Pak Buniani dan lain-lain. Ya, marilah kita bersama-sama bersinergi untuk bagaimana membangun bangsa ini, karena Pak Amin Rais, bagaimanapun orang tentang beliau, mungkin banyak yang nyinyir, tapi beliau juga adalah salah satu tokoh reformasi yang juga sudah banyak sumbangsinya terhadap Republik ini. Jadi marilah kita melihat hal ini dengan baik dan lapang dada. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.